senang sekali berjumpa dengan saudara semua. Sekalipun secara online, kita bersyukur dapat beribadah bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita semua. Sekalipun saudara-saudara beribadah di rumah, saya percaya saudara bisa tetap memberikan sikap hati yang terbaik untuk beribadah pada saat ini. Sehingga Tuhan berkenan atas seluruh korban syukur kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur di hari kudus ini kami mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Bapa, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kami mohon diberikan kemampuan agar kami dapat mempersembahkan korban syukur kami yang terbaik. Bapa yang kudus, kami merendahkan hati kami. Tolong ampuni segala dosa dan kesalahan. Kiranya kami semua dari hari ke hari dapat senantiasa masuk dalam pertobatan yang sejati, menjadi pribadi yang semakin serupa dan segambar dengan firman-Mu. Allah Bapa, sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya melalui pujian yang kami nyanyikan, kasih karunia-Mu dapat hadir dimanapun jemaat-Mu berada. Mempersiapkan hati kami agar dapat menerima firman hidup yang hendak Engkau sampaikan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah kami pada hari ini, dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Domba di tahtanya, dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmat-Nya, dan mati itu menebusku di hidup kekalnya. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta, namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya, beri mahkota kepadanya, pujikan kasih-Nya. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja, Dialah Sang Maha
peroleh darimu. Kedamaian jiwaku, oh Tuhan, Kau yang berikan. Sukacita yang melimpah, dekapan kasih-Mu ku rasakan. Kau sumber kekuatan dan kota perlindungan. Ku tahu sungguh Kau berarti bagiku. Yesus yang ku perlu di setiap waktu, lebih dari semua Kau bagiku. Di atas segalanya di dalam hidupku, satu hal ku tahu, hanya Kau Yesus, sobat yang ku perlu. Kepuasan batinku Tuhan, ku peroleh darimu. Kedamaian
Haleluya, puji Tuhan. Lewat pujian yang baru saja kita nyanyikan, saya percaya Tuhan kita bersuka cita. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita dengarkan bersama-sama ayat firman yang akan dibacakan dalam doa teduh berikut ini. Mari kita bangkit berdiri. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong. Dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Masih sambil tetap berdiri, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Saudara, mari kita berikan pengakuan dasar iman kita. Kita deklarasikan pengakuan iman ini dengan segenap hati kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, Dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, semua dipersilakan untuk duduk. Saat ini kita akan masuk ke dalam bertanggapan. Kita akan mengucapkan firman Tuhan bergantian. Saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh membaca dan merenungkan setiap firman ini. Dengan nyaring, aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah.
Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan juga catatan kita. Dengan mencatat, saya percaya kita dapat merekam setiap firman Tuhan 2 kali lipat. Kita juga bisa membacanya kembali kalau kita lupa. Dan kita juga masih mengadakan program giveaway. Dan ini kami adakan setiap minggu, yaitu giveaway untuk 2 orang pemenang yang dapat merangkum firman Tuhan pada hari ini. Cukup sebanyak 5 kalimat saja, saudara dapat menuliskannya pada kolom komentar yang di bawah. Rangkuman yang terpilih akan mendapatkan kesempatan untuk menerima sebuah buku dari seri Sejarah Penebusan ditambah sebuah tumbler cantik dengan tema Sejarah Penebusan. Batas waktunya adalah 3 hari untuk menuliskan rangkumannya. Saya tunggu partisipasinya ya, siapa tahu saudara pemenangnya. Sebelumnya, Kur akan menyanyikan sebuah pujian. Mari kita dengarkan bersama-sama pujian yang akan dinaikkan Kur berikut ini. Mulialah
Shalom saudara, mari kita mulai dengan berdoa. Bapa, terima kasih banyak Engkau yang terus setia mengasihi dan mendidik kami semua, yang seringkali kami tidak setia dan melupakan-Mu dalam kehidupan kami. Tolong Bapa, kiranya Engkau mengampuni, menyucikan kami semua, sehingga kami dapat diperbaharui agar semakin dewasa rohani. Dan tolong berikan kekuatan dan kemampuan agar kami dapat sungguh-sungguh bertobat dan kembali ke jalan-jalan-Mu untuk setia mengikuti panggilan dan kehendak-Mu pada masing-masing kami. Bapa, kami sungguh percaya penyertaan-Mu sempurna kepada kami semua, yang walaupun ada begitu banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, tapi kami percaya kuasa, mujizat dan pertolongan-Mu yang lebih besar dari masalah yang ada, Engkau curahkan berlimpah-limpah kepada kami semua. Engkau berikan mujizat yang besar kepada kami semua, kepada kami yang berseru kepadamu. Tolong Bapa, curahkan kasih karunia-Mu yang besar kepada bangsa kami, mulai dari presiden sampai seluruh pejabat dan seluruh rakyat Indonesia. Tolong bangkitkan dan pulihkan bangsa negara kami, dan kiranya kerajaan Allah semakin tersebar luas dan dibangun dengan kokoh di bangsa kami ini. Bapa, saat firman-Mu disampaikan, tolong curahkan Roh Kudus-Mu dengan kuat kepada kami semua, sehingga firman-Mu dimeteraikan dan firman-Mu berkuasa sepenuhnya dalam kami, sehingga terjadi kebangkitan rohani yang besar kepada kami semua dan kepada masing-masing keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, firman hari ini diambil dari Lukas 17 ayat 28 sampai 33, saya bacakan. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Inilah firman Tuhan. Amin. Sekali lagi shalom saudara. Saudara, Yesus berkata, kedatangannya yang kembali ini seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Kedatangan Tuhan kembali ini berbicara mengenai penghakiman yang seperti zaman Nuh dan seperti di zaman Lot, yaitu di Sodom, di Gomora, Zeboim, dan juga Atma. Nah saudara, tujuan Tuhan kita Yesus menyampaikan ini agar kita mempersiapkan akhir zaman sebelum penghakiman ini dengan benar saudara. Nah maka poin pertama kita akan lihat seperti apakah Sodom. Sodom adalah tempat yang sangat subur. Sodom ada di lembah Yordan. Nah saat itu ceritanya Lot masih bersama-sama dengan Abraham di tanah Kanaan. Ya, keadaannya adalah saat itu Lot dan Abraham ini punya banyak sekali ternak. Sampai-sampai tanah yang mereka tinggal itu tidak cukup tempatnya untuk menaruh ternak-ternak mereka. Nah tapi Abraham mempersilahkan Lot untuk pilih lebih dulu tanah mana yang ia mau. Lalu Lot melihat ke lembah Yordan. Wah, itu sangat subur, banyak airnya. Lot melihat lembah Yordan ini adalah tempat yang sangat baik untuk ditinggali. Maka dia pilih tempat itu untuk ditinggali. Ini terjadi sekitar di tahun 2083 SM. Nah tapi di kemudian hari Sodom dihakimi Tuhan. Ini terjadi ketika Abraham berumur 99 tahun, yaitu tahun 2067 SM. Nah saat itu Abraham didatangi oleh 3 orang. Yang ternyata 3 orang itu adalah satu Tuhan dan 2 malaikat. Yang mereka membawa 2 pesan. Pesan yang pertama ini adalah tahun depan Ishak akan lahir. Lalu pesan yang kedua tentang penghakiman Sodom, Gomora dan 2 tempat lainnya. Lalu Abraham menegosiasi dengan Tuhan tujuannya untuk menyelamatkan Lot. Abraham bernegosiasi seperti ini. Tuhan, jika ada orang benar di Sodom, maka Tuhan jangan menghakimi Sodom. Ya, Abraham bernegosiasi dari 50 orang terus sampai ke 10 orang dan akhirnya deal di 10 orang. Jika ada 10 orang benar di Sodom, maka Tuhan tidak akan jadi menghakimi Sodom, saudara. Tuhan tidak menghakimi Sodom karena 10 orang yang benar ini.
Nah tapi akhirnya tetap ada penghakiman Tuhan yang artinya di Sodom bahkan tidak ada 10 orang benar. Nah lalu 2 malaikat ini pergi ke Sodom. Ya kita bisa tahu Sodom ini hancur di tahun 2067 SM, yaitu ketika Abraham umur 99 tahun. Nah saudara, seperti apakah Sodom? Wahyu 11 ayat 8 berkata seperti ini, mari kita baca. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Nah saudara, kota besar yang dimaksud di ayat ini adalah Babel. Babel, kota besar ini secara rohani disebut Sodom. Jadi maksud dari ini adalah kota yang jatuh dalam dosa. Sodom adalah kota yang jatuh di dalam dosa. Nah saudara, Alkitab menjelaskan dosa-dosa seperti apakah yang dilakukan oleh orang-orang Sodom ini. Yang pertama ini adalah dosa seksual. Ya mari kita baca Kejadian 19 ayat 4-5. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Saudara, dicatat di ayat-ayat ini bahwa laki-laki dari kota Sodom, yang muda sampai yang tua dari seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah Lot, tujuannya untuk meniduri 2 malaikat. Ya, semua laki-laki Sodom ingin mensodomi malaikat-malaikat Tuhan. Nah, orang-orang yang parah dan bejat seperti ini bukan hanya beberapa orang di Sodom, saudara, tapi semua laki-laki. Mereka mau melakukan ini, bahkan tidak sembunyi-sembunyi tapi terang-terangan. Ini menunjukkan orang-orang di kota Sodom ini sepenuhnya jatuh ke dalam dosa seksual yang sangat parah. Ya, kita bisa lihat juga apa yang dilakukan oleh 2 anak perempuan Lot di kemudian hari. Yang mereka membuat Lot menjadi mabuk dan meniduri Lot ayahnya. Nah, ini bisa terjadi karena anak-anak Lot pun sudah terpengaruh dengan gaya hidup orang-orang di Sodom. Ya, ini betul-betul moral yang sangat parah, yang sangat bejat dan sangat hancur kan saudara. Anak perempuan berhubungan dengan ayah kandung sendiri. Ini karena anak-anak perempuan Lot sudah terpengaruh dengan gaya hidup orang-orang Sodom pada umumnya. Ya, incest, hubungan antar keluarga, ini sudah menjadi gaya hidup dan hal yang biasa di Sodom. Nah saudara, lalu yang kedua, Alkitab menjelaskan orang-orang Sodom ini jatuh dalam dosa kesombongan. Mari kita baca Yehezkiel 16 ayat 49-50. "Lihat, inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu." Saudara, dikatakan orang-orang Sodom ini congkak, berlimpah-limpah, hidupnya senang-senang, tidak menolong orang yang sengsara dan miskin. Mereka tinggi hati, mereka melakukan kekejian. Ya, ini di semua zaman mirip kan saudara. Semakin orang hartanya berlimpah-limpah, orang akan cenderung semakin banyak dosanya. Semakin kaya, semakin berdosa. Nah saudara, lalu poin kedua kita akan lihat identitas malaikat-malaikat yang pergi ke Sodom. Ya, kita mungkin berpikir bahwa malaikat ini adalah laki-laki yang gagah, yang punya 2 sayap besar di belakangnya. Tapi kata malaikat di Kejadian 19 ayat 1 ini bahasa Ibraninya adalah malak, yang artinya pembawa pesan. Ya, malaikat di sini menunjuk pada orang yang membawa pesan firman Tuhan atau orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di Alkitab, banyak malaikat-malaikat di Alkitab ini wujudnya adalah manusia. Jadi orang yang betul-betul membawa pesan firman Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, hamba-hamba Tuhan yang sejati ini disebut sebagai malaikat. Nah, jadi 2 malaikat ini wujudnya adalah manusia. Tapi orang-orang Sodom tidak sadar bahwa itu sebenarnya adalah malaikat Tuhan. Makanya dikatakan di Kejadian 19 ayat 5, orang-orang Sodom ini berkata, "Lot, di mana orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Kami mau berhubungan seksual dengan mereka." Nah, jadi artinya saudara, jelas di mata orang-orang Sodom tersebut, 2 malaikat ini adalah manusia, laki-laki. Tapi mereka tidak tahu identitas 2 malaikat ini. Ya, 2 malaikat ini datang untuk menyelamatkan dan juga menghakimi kota Sodom. Nah, Yesus berkata,
Kisah Sodom ini adalah kisah akhir zaman kan saudara. Nah, dua malaikat ini menggambarkan dua saksi di akhir zaman yang dicatat di kitab Wahyu. Mari kita baca ini di Wahyu 11 ayat 3 sampai 4. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, saudara, dikatakan dua saksi ini adalah dua pohon zaitun dan dua kaki dian. Dua kaki dian ini adalah simbol dari gereja. Ya, kaki dian ada di kemah suci atau di bait suci. Fungsinya adalah untuk memberikan terang. Ya, terang di Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, Tuhan membangun gereja sebagai alat Tuhan untuk menerangi dunia. Yang artinya tugas gereja adalah menyampaikan firman Tuhan. Nah, dua saksi ini bukan secara hurufiah dua orang. Tapi ini adalah dua orang atau dua saksi secara rohania. Nah saudara, angka 2 di Alkitab ini memiliki makna rohani, yaitu saksi. Saksi Injil Kristus. Jadi dua saksi ini adalah simbol dari gereja di hari akhir yang berdiri di hadapan Tuhan. Sama seperti dua malaikat di kitab Kejadian 19, dua malaikat tersebut ada bersama-sama dengan Tuhan, ada di hadapan Tuhan. Mereka bersama-sama Tuhan, melayani Tuhan, dan menerima perintah-perintah dari Tuhan, dan melaksanakan tugas dan pekerjaan yang Tuhan suruh, yaitu untuk menyampaikan Injil kepada Sodom. Jadi sama halnya dua saksi ini. Di kronologinya saudara, ada malaikat kuat yang datang membawa gulungan kitab yang terbuka, yang bahasa aslinya ini menunjuk kepada Alkitab. Nah, mari kita baca ini di Wahyu 10 ayat 1 sampai 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti malaikat dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Jadi saudara, malaikat kuat memegang gulungan kitab kecil yang terbuka. Gulungan kitab ini dari bahasa aslinya menunjuk kepada Alkitab. Gulungan kitab ini tertutup sebelumnya, tapi malaikat kuat yang turun dari sorga ini membuka gulungan kitab yang sebelumnya tertutup. Sehingga terbuka. Lalu kitab yang terbuka atau firman Alkitab yang terbuka ini diberikan kepada Rasul Yohanes untuk dimakan. Dan Yohanes memakannya. Dan setelah Yohanes memakannya, Yohanes disuruh menubuatkan atau menyaksikan firman tersebut. Kita baca ini di Wahyu 10 ayat 9 sampai 11. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Dia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu dia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, kau harus bernubuat lagi pada banyak bangsa, dan kaum, dan bahasa, dan raja. Saudara, lalu kelanjutan dari firman ini masuk ke Wahyu 11, mana dua saksi muncul. Dan dua saksi ini diberi tugas untuk bernubuat 1260 hari lamanya. Jadi Yohanes yang memakan atau menerima firman ini disuruh bernubuat. Dua saksi ini juga disuruh bernubuat. Bernubuat apa saudara? Jelas bernubuat firman Tuhan. Gulungan kitab yang terbuka tersebut. Jadi kalau kita mau tahu seperti apa dua saksi ini, lakukan apa sih dua saksi ini? Tugasnya apa? Ini digambarkan oleh Rasul Yohanes. Jadi seperti Rasul Yohanes yang menerima gulungan kitab yang terbuka dan menubuatkannya. Itu yang diterima oleh dua saksi dan dinubuatkan oleh dua saksi. Itu firman Tuhan. Gulungan kitab kecil yang terbuka. Maka kita sudah mengerti sekarang makna dari saksi Tuhan di akhir zaman adalah orang yang menerima firman Tuhan dan menubuatkan firman Tuhan. Seperti Yohanes. Seperti dua saksi. Sama halnya dua malaikat yang diutus ke Sodom menyampaikan pesan firman Tuhan. Bagi yang menerima pesan firman Tuhan ini akan selamat. Bagi yang menolak pesan firman Tuhan ini akan menerima penghakiman Tuhan. Jadi dua saksi melakukan tugas pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan dan juga tugas untuk menghakimi. Jadi tugas dua saksi ini menyampaikan firman akhir.
3,5 masa. Setelah 3,5 masa akan ada masa penghakiman. Itu setelah masa firman Tuhan atau kitab kecil yang terbuka dinubuatkan. Setelah itu ada penghakiman Tuhan. Sama seperti 2 malaikat yang pergi ke Sodom. Setelah menyampaikan pesan firman Tuhan, terjadilah kiamat Sodom. Kita bisa lihat tujuan kedatangan 2 malaikat ini ada 2 kan saudara. Yang pertama untuk memberikan jalan keselamatan dari Tuhan. Kedua untuk memberikan penghakiman. Ini adalah bayangan dari pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Katakan ketika Tuhan datang kembali, Tuhan akan menghakimi. Satu sisi juga Tuhan akan menyelamatkan. Kita harus menjadi orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan. Seperti Lot dan kedua anaknya. Kita harus menerima jalan firman Tuhan. Jangan sampai kita seperti orang-orang Sodom yang menolak jalan keselamatan. Tapi yang mereka kejar adalah kepuasan nafsu. Hingga bukan menerima keselamatan, tapi menerima penghakiman. Yang ketiga kita akan lihat Lot yang melindungi 2 malaikat. Saudara, yang luar biasa saat itu Lot melindungi 2 malaikat Tuhan yang hendak disodomi ini. Lot meresikokan nyawanya untuk melindungi 2 malaikat ini. Bahkan Lot mengorbankan 2 anak perempuannya untuk ditukar dengan 2 malaikat Tuhan yang ingin disodomi. Lot rela mengorbankan 2 anak perempuannya, darah dagingnya sendiri. Walaupun ini tidak terjadi, tapi kita bisa lihat bagaimana Lot begitu melindungi 2 malaikat ini sampai 2 anaknya pun rela dikorbankan. Saudara, dengan melindungi 2 malaikat dari masa yang ingin mensodomi mereka dengan nafsu yang luar biasa besar ini, Lot sangat mungkin bisa dipukul masa sampai mati. Jadi kita bisa tahu Lot betul-betul mengorbankan dirinya habis-habisan. Bahkan anak-anaknya pun dia rela korbankan demi menyelamatkan 2 malaikat yang diutus Tuhan ini. Betapa luar biasanya iman Lot yang berkorban dengan hebat seperti ini. Ini jadi mengingatkan kita dengan 2 pengintai yang dikirim Yosua ke Yeriko. Nah saat itu Rahab melindungi dan menyembunyikan 2 pengintai yang diutus Yosua yang sama dengan diutus Tuhan juga kan saudara. Kalau ketahuan, Rahab dan keluarganya sangat bisa dihukum mati oleh Raja Yeriko. Tapi Rahab mengorbankan dirinya luar biasa demi melindungi utusan-utusan Tuhan ini. Lot dan Rahab betul-betul melakukan tindakan ini dengan untuk berpartisipasi dalam menggenapi pekerjaan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang beriman di mata Tuhan. Tuhan menjadikan contoh seperti apakah orang yang beriman di mata Tuhan. Yaitu seperti Rahab. Ini dicatat di Ibrani 11 ayat 31. Lalu poin yang keempat kita akan lihat orang-orang Sodom yang dibutakan. Ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita. Agar kita semua tidak menjadi seperti orang-orang Sodom yang dibutakan. Jadi ceritanya 2 malaikat ini sedang ada di dalam rumah Lot. Dan Lot sedang menghadang orang-orang Sodom yang ingin mendobrak masuk. Lalu 2 malaikat menarik Lot masuk. Dan mata orang-orang Sodom tersebut dibutakan oleh malaikat. Sehingga mereka tidak bisa mencari pintu dan tidak bisa masuk ke rumah Lot. Mari kita baca Kejadian 19 ayat 11. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu. Dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Saudara, kalau kita perhatikan. 2 malaikat yang ada di dalam rumah Lot ini membawa pesan keselamatan kan saudara. Jika datang kepada 2 malaikat ini dan menerima pesan firman, maka akan selamat. Tapi orang-orang Sodom mencari 2 malaikat ini tujuannya bukan untuk mencari keselamatan, tapi untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Karena motifnya salah seperti ini, maka mereka dibutakan matanya. Saudara, ini memiliki makna rohani yang sangat penting. Nah, mari kita baca Yohanes 12 ayat 40. Ia telah membutakan mata dan menegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, apa maksudnya Yohanes 12 ayat 40 yang mengatakan Tuhan membutakan mata-mata mereka dan mengeraskan hati-hati mereka agar mereka tidak bisa lihat
dan tidak bisa menerima di hati mereka sehingga bertobat dan disembuhkan Tuhan. Karena orang-orang ini tidak menerima jalan keselamatan, tapi yang mereka cari adalah untuk memuaskan nafsu mereka. Seperti orang-orang Sodom yang dibutakan oleh malaikat. Karena mereka datang bukan untuk menerima keselamatan, tapi untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Kepada orang-orang yang seperti ini, Tuhan menutup mata rohani mereka dan mengeraskan hati mereka sehingga mereka tidak menerima jalan keselamatan. Orang-orang Sodom yang dibutakan tidak bisa mencari pintu rumah Lot, yaitu pintu menuju keselamatan secara rohani. Yesus adalah pintu menuju keselamatan. Maka ini pelajaran penting bagi kita agar kita tidak seperti orang-orang Sodom yang mengejar hawa nafsu dalam hidup ini. Jangan sampai kita mengejar hawa nafsu atau kedagingan. Kalau seperti ini akibatnya secara rohani kita jadi buta. Maka kita tidak bisa mendapat pintu keselamatan. Kita tidak bisa menerima firman keselamatan di akhir zaman. Sehingga seperti yang Yesus bilang, maka tidak bisa melihat, tidak bisa percaya, tidak bisa bertobat. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati agar tidak seperti ini. Dalam mencari Tuhan pun janganlah kita mencari Tuhan untuk memuaskan nafsu kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi buta rohani dan tidak menerima keselamatan, malah menerima penghakiman yang mengerikan. Poin kelima kita akan lihat, Lot tidak diselamatkan karena perbuatan-perbuatannya. Lot tidak diselamatkan karena perbuatan-perbuatannya. Apakah Lot selamat karena perbuatan-perbuatannya? Bukan, tidak. Tapi Alkitab mencatat Lot selamat dari penghakiman Tuhan ini karena Abraham. Ya, mari kita baca Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Saudara, sama halnya dengan kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Kita bisa selamat karena Yesus Kristus. Jadi seperti Lot yang diselamatkan, kita pun diselamatkan sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan. Lot menerima kasih karunia Tuhan ini. Tapi bukan ini hanya diberikan kepada Lot saja. Tapi kasih karunia Tuhan ini juga diberikan kepada orang-orang di Sodom. Mereka diberikan undangan keselamatan. Ini adalah kasih karunia yang sangat besar. Asalkan mereka mau mendengar, percaya dan melakukan pesan firman Tuhan ini, maka mereka akan selamat. Maka dari itu kita semua harus mau menerima firman. Keluarga kita semua harus mau menerima firman. Dan terbangun imannya setiap harinya. Dan tidak mengentengkan firman Tuhan seperti dua calon menantu Lot. Poin ke-6 kita akan lihat. Kita tidak boleh berlambat-lambat dan tidak boleh setengah hati menuruti firman Tuhan. Saudara, dikatakan Lot bertemu dua malaikat saat matahari terbenam. Jadi kira-kira jam 6 sore kan saudara. Lalu dua malaikat ke rumah Lot. Dan dua malaikat ini memberi pesan yang sangat-sangat penting dan mendesak. Yaitu Tuhan mengutus kami untuk memusnahkan kota ini. Jadi bawa siapa saja yang kamu bisa bawa keluar dari tempat ini agar selamat. Jadi seharusnya Lot yang tahu bahwa kotanya akan dihancurkan ini segera pergi meninggalkan rumahnya. Tanya secepat mungkin tanpa harus berpikir apa-apa lagi kan saudara. Contoh, polisi memberitahu bahwa akan ada serangan bom di area kita. Tempat di mana kita tinggal. Nah, apakah kita akan santai saja dan berlambat-lambat? Pasti kita sayang nyawa kita. Dan segera pergi kan saudara. Tanpa perlu mempertimbangkan lagi. Jadi Lot sudah menerima pesan mendesak seperti ini. Tapi sampai matahari terbit, Lot berlambat-lambat. Maka dari itu kedua malaikat mendesak Lot supaya segera pergi. Ya, mari kita baca ini di Kejadian 19 ayat 15 sampai 16. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Jadi Lot berlambat-lambat, dia ragu-ragu kepada firman yang disampaikan dua malaikat ini. Dua malaikat sudah mendesak Lot untuk segera pergi.
Tapi Lot masih tetap berlambat-lambat. Maka dua malaikat ini memegang tangan Lot, tangan istri Lot, dan tangan kedua anak perempuan Lot. Apa yang membuat Lot dan keluarganya berlambat-lambat seperti ini, saudara? Ada dua alasannya. Yang pertama, karena ragu terhadap firman. Firman Tuhan berkata, penghakiman akan terjadi setelah Lot pergi melarikan diri. Jadi dibutuhkan iman yang sangat-sangat kuat dan sangat yakin percaya kepada firman Tuhan. Tapi manusia cenderung mau percaya jika sudah melihat. Tapi kita tidak bisa seperti ini terhadap firman Tuhan. Kita harus percaya lebih dulu. Lakukan lebih dulu. Gak bisa nanti. Dan Tuhan ingin kita melakukannya hari ini. Bukan nanti. Kita harus ingat bahwa jika terlintas pemikiran, iya aku akan taat nanti, atau aku akan taat besok deh. Ini adalah siasat iblis yang menunda agar kita maju ke kerajaan sorga. Kalau kita menunda, maka kita hanya akan semakin tenggelam jatuh ke dalam dunia. Dan pada akhirnya gagal di tengah jalan seperti istri Lot. Gadis bodoh juga berpikir dengan mempersiapkan minyaknya nanti, maka tidak akan apa-apa. Tapi akhirnya mereka tidak diakui Tuhan. Lalu alasan yang kedua kenapa Lot dan keluarganya berlambat-lambat adalah karena mereka terikat oleh hal-hal materi yang mereka miliki di Sodom. Untuk taat pada firman Tuhan, mereka harus meninggalkan segala kepemilikan mereka, harta mereka, rumah mereka, materi-materi mereka, ladang mereka. Kita harus meninggalkan semuanya. Maka jika kita tidak punya iman yang kuat, orang-orang tidak akan mau meninggalkan ini semua. Maka di akhir zaman, Tuhan Yesus berkata di Lukas 17 ayat 31 sampai 32. Mari kita baca ini. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Jadi ayat ini berbicara tentang istri Lot yang tidak bisa meninggalkan segala kepemilikannya. Kita disuruh jangan seperti ini. Saudara, kalau kita melihat dengan iman bahwa segala kepemilikan kita ini tidak ada yang kekal. Semuanya pasti kita tinggalkan. Bahkan kita tidak bisa bawa satu peser pun. Maka kita bisa tinggalkan. Kita bisa melihat dengan iman. Jadi kalau Lot punya iman yang kuat, dia harusnya sadar gak lama lagi akan ada kiamat lokal yang menghancurkan segala-galanya. Maka Lot akan segera pergi keluar. Jadi karena imannya lemah, Lot berlambat-lambat seperti ini. Tapi yang luar biasa, kasih karunia Tuhan begitu besar terhadap Lot dan keluarganya. Sehingga mereka dipegang oleh kedua malaikat. Kata dipegang di sini adalah cazak bahasa Ibraninya. Yang artinya dipegang dengan sangat kuat. Jadi dua malaikat Tuhan menyeret Lot dan keluarganya keluar dari kota. Setelah itu menyuruh mereka lari ke tempat perlindungan yang sudah disetujui. Yaitu Zoar. Dua malaikat menyuruh mereka pergi sambil berlari tanpa menoleh ke belakang. Nah, sama halnya untuk kita di akhir zaman ini. Ini adalah waktu untuk kita segera berlari ke tempat perlindungan yang menyimbolkan gereja rohani atau padang gurun. Bukan nanti, tapi hari ini. Biarlah kita menjadi jemaat kudus yang bukannya merasa jengkel atau terganggu karena diseret firman Tuhan untuk pergi ke padang gurun rohani. Melainkan kita harus bersyukur. Yesus berkata, akhir zaman ini sama seperti zaman Lot. Jadi peristiwa ini kita diajarkan agar hati kita tidak jatuh kepada bumi, kepada hal-hal dunia. Tapi kepada kerajaan sorga. Janganlah kita berpikir kita hidup di dunia ini selama-lamanya. Akan pasti tiba kita harus pergi dari dunia ini. Karena akhir zaman pribadi atau akhir zaman global semuanya sudah dekat. Jadi setelah kehidupan yang sangat singkat dan sementara saja di bumi ini, akan ada kehidupan yang kekal. Maka dari itu Tuhan ingin kita mempersiapkan untuk kekekalan ini yang dimulai dari hati kita tidak jatuh dan menempel kepada hal-hal dunia. Saat kita mau mengikuti tuntunan Tuhan, kita harus menyangkal dan meninggalkan ini semua. Jadi Tuhan mau menuntun umatnya ke kerajaan sorga.
Tapi kita tidak bisa mengikuti tuntunan Tuhan dan sampai ke kerajaan sorga jika hati kita masih terus terikat kepada dunia ini. Contohnya istri Lot. Lalu contoh berikutnya adalah umat Israel yang Tuhan keluarkan dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Untuk masuk ke tanah perjanjian, Tuhan menuntun mereka ke tanah perjanjian ini melalui padang gurun. Tapi hati mereka selalu ingin kembali ke Mesir. Akibatnya orang-orang Israel yang seperti ini mati dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Firman ini diberikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan peringatan agar kita yang hidup di akhir zaman tidak seperti umat Israel yang seperti ini. Tuhan ingin membuang Mesir. Tuhan ingin membuang Sodom, yaitu simbol dari dunia yang berdosa. Umat Tuhan harus membuang Mesir atau Sodom untuk masuk ke tanah perjanjian sorga. Sebagai kesimpulan, kita harus pergi ke gunung yang Tuhan tentukan. Mari kita baca di Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Saudara, kata pegunungan bahasa Ibraninya adalah har yang ditulis dalam bentuk tunggal. Jadi bukan sembarangan gunung. Gunung apa saja, bukan seperti itu. Tapi satu gunung yang Tuhan sudah tetapkan. Yesus berkata secara khusus di akhir zaman. Orang-orang yang di Yudea disuruh lari ke pegunungan. Jadi apa makna rohani dari gunung ini? Mari kita baca Yesaya 25 ayat 6-8. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan menggoyahkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Dikatakan di gunung rohani ini ada perjamuan, yaitu pesta makan dengan masakan yang bergemuk. Kalau makna aslinya, masakan yang bergemuk ini adalah makanan yang terbaik dan perjamuan anggur yang tua benar. Makna aslinya adalah anggur yang terbaik. Jadi di gunung ini ada makanan dan anggur yang terbaik untuk segala bangsa. Saudara, makanan dan anggur ini bukan makanan dan anggur jasmani. Ini berbicara mengenai makanan dan anggur rohani. Makanan rohani ini adalah tubuh Yesus. Dan anggur rohani ini adalah darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus adalah firman Tuhan. Untuk lebih rinci lagi, maksudnya adalah firman bagian luar dan firman bagian dalam. Dan firman bagian dalam adalah makna rohani dari firman tersebut. Firman bagian luar adalah firman yang kita baca di Alkitab. Jadi di gunung rohani ini ada firman Tuhan. Tuhan memberikan firman Tuhan di gunung rohani ini. Mari kita baca ayat terakhir. Yesaya 2 ayat 2-3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saya berdoa agar kita semua dapat segera pergi ke gunung rohani, rumah Tuhan, dan menerima pengajaran makanan rohani firman Tuhan. Dan taat dituntun oleh firman Tuhan sampai akhir. Saudara, untuk pergi ke gunung kita harus menempuh perjalanan yang jauh. Harus mengeluarkan energi yang sangat banyak. Kita harus sangat capek sekali. Sudah jauh, nanjak lagi. Tapi biarlah kita semua tidak seperti Lot yang menolak untuk pergi ke gunung Tuhan. Tapi biarlah kita semua dapat sampai dan tinggal di gunung Tuhan dengan kasih karunia Tuhan dan kekuatan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di hari Tuhan yang kudus ini datang masing-masing kami melalui firman Tuhan.
Firman itu sendiri adalah Allah. Terima kasih kami mau menyambut firman Tuhan dengan lebar. Kami mau menerima taburan benih firman Tuhan. Hati kami mau diukir oleh firman Tuhan ini ya Bapa. Bapak tolong bangunkan iman kami yang tertidur ini. Kuatkan iman kami yang lemah ini. Yang ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Biarlah kami semakin diyakinkan, semakin dikuatkan. Dan kami semua dapat melakukan tugas kami semua. Untuk taat segera kepada panggilan firman Tuhan. Untuk menerima kasih karunia-Mu dan tidak menolak kasih karunia-Mu. Dengan taat, dengan segera pergi berlari tanpa menoleh ke belakang. Tanpa menoleh ke dunia. Meninggalkan dunia yang berdosa untuk maju ke tempat destinasi yang Tuhan sudah tentukan. Agar kami semua dapat menerima perlindungan padang gurun rohani di gereja kudus di akhir zaman ini. Bapak, kiranya Engkau menyertai kami semua dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bapak tolong ingat seluruh jemaat kudus-Mu, seluruh keluarga jemaat kudus-Mu, seluruh aspek kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, sekolah dan kesehatannya. Kiranya Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, kami menyerahkan seluruh doa ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Amin. Haleluya, semakin kita dibukakan rahasia firman Tuhan, semakin kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa tuntunan firman-Nya. Biarlah setiap firman Tuhan tidak ada yang terbuang sia-sia. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya ajak kita semua untuk masuk dalam doa. Allah Bapa yang penuh belas kasihan, kami bersyukur di hari ini kami dapat menerima firman hidup yang memelihara dan menuntun setiap kami. Bapa, kami mohon Engkau yang memampukan kami agar dapat hidup menuruti setiap perintah-perintah-Mu dan menggenapi kehendak-Mu di akhir zaman. Bapa, begitu banyak kelemahan kami. Kiranya Engkau yang terus menguduskan kami dan mempersiapkan kami semua untuk dapat layak menjadi hamba-hamba-Mu yang setia sampai akhir. Allah Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang telah kami persiapkan sebelumnya. Kami mau memberikannya dengan penuh sukacita. Kami mohon kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberikan berlimpah-limpah dengan berkat jasmani dan rohani. Kami mohon berkat kelancaran dan berkat perlindungan tercurah atas setiap jemaat kudus Tuhan dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuh ucapan syukur. Amin. Saudara, saya akan menyampaikan warta untuk minggu ini. Pertama, jadwal ibadah hari Minggu, ibadah hari Tuhan yang dilakukan secara online akan ditayangkan setiap hari Minggu jam 7 pagi. Saudara bisa mengikutinya lewat aplikasi YouTube di channel GPBSI Bandung. Supaya kita tidak ketinggalan, saudara dapat menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Lalu ibadah hari Tuhan yang dilakukan secara onsite akan diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9.30 pagi di Jalan Raya Lembang nomor 15 Bandung. Saya mengundang bagi saudara yang berada di daerah Bandung dan sekitarnya untuk hadir beribadah bersama-sama di dalam bait suci Tuhan dengan menggunakan protokol yang baik dan benar. Bagi saudara yang masih khawatir beribadah secara onsite, perlu kami infokan bahwa ibadah di GPBSI Bandung dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Dan kami sungguh-sungguh menjaga protokol ini dengan sangat ketat, sehingga kita semua dapat beribadah dengan tenang. Kemudian, ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu secara onsite jam 12.30 siang. Sekali lagi kami infokan, kami sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan saat ibadah sekolah minggu ini berlangsung, sehingga setiap anak-anak dan orang tua yang mendampingi dapat beribadah dengan aman. Warta yang kedua, saudara, jangan lewatkan pelajaran Alkitab melalui seri Sejarah Penebusan karangan Pendeta Abraham Park setiap hari Selasa jam 7 pagi melalui YouTube di channel GPBSI Bandung. Warta yang ketiga, kami mengundang saudara semua untuk bergabung dalam komsel virtual yang diadakan melalui aplikasi Zoom.
Khusus untuk kaum wanita, komsel diadakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Dan khusus untuk kaum pria, komsel diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam. Dan kami juga mengadakan komsel khusus anak-anak setiap hari Jumat pukul 5 sore. Saudara yang rindu untuk bergabung dalam komsel ini bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Warta keempat, kami membuka kelas pelajaran online sejarah penebusan. Nah, bagi saudara yang rindu untuk belajar seri sejarah penebusan, perlu kami infokan kelas ini diadakan secara rutin dan sistematis. Kelas pelajaran ini juga gratis. Dan peserta yang mengikuti pelajaran online ini akan mendapatkan buku seri sejarah penebusan dan sertifikat. Saudara yang ingin bergabung bisa segera menghubungi nomor yang tertera pada layar ini. Berikutnya, saya akan membacakan Rambu Iman tahun 2021, yaitu gereja yang mewujudkan pemulihan besar di dalam sejarah penebusan dengan iman yang naik terbang bagai Raja Wali. Saudara, jika saudara mempunyai pertanyaan dan permohonan doa, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui pesan WhatsApp di nomor yang tertera di layar ini. Sekali lagi, kami mengingatkan kembali untuk menuliskan rangkuman firman Tuhan yang baru saja kita terima hari ini sebanyak 5 kalimat saja pada kolom komentar di bawah. Saya berharap saudara menjadi salah satu pemenang yang mendapatkan sebuah buku dari seri sejarah penebusan dan tumbler yang bertemakan sejarah penebusan. Dan batas waktu menuliskan rangkuman adalah 3 hari. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bergabung melalui sosial media kami, yaitu Instagram di @gpbsi_bdg dan YouTube di channel GPBSI Bandung. Akhirnya kita tiba di penghujung ibadah pada hari ini. Saya mengundang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan doksologi dan menerima doa berkat. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang berkelimpahan dari Allah Bapa kita, dan tuntunan persekutuan, penghiburan, pengaruh, dan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita semua agar kita semua dapat taat pada perintah dan panggilan Tuhan sampai kepada gunung rohani di akhir zaman ini dan menerima perlindungan dari penghakiman akhir zaman. Biarlah berkat ini menyertai saudara semua yang menyembah seluruh isi keluarga saudara semua, pekerjaan, usaha, sekolah, kesehatan, bangsa negara Indonesia, dan Gereja Bukit Sion Indonesia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.